Anak-anak, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal tryout kedua kita, yaitu pada bagian kedua. Hari ini kita akan membahas soal nomor 11 sampai dengan nomor 25. Ayo siapkan soal kalian, jangan lupa kertas dan pulpennya. Mari kita jawab bersama-sama. Oke, nomor 11. Pak Heri menjual sepeda dengan harga 780.000 dan mendapat keuntungan 20%. Harga beli sepeda tersebut adalah. Dalam soal ini yang ditanyakan adalah harga belinya. Untungnya ini 20%. Biasanya untung itu adalah apa? 20% dikalikan apa? Kalau untung itu biasanya 20% dikalikan dengan harga beli. Oke, kita lihat sama-sama. Dalam bentuk persen, harga beli itu biasanya dinyatakan dengan 100%. Kalau seseorang mendapat keuntungan, berarti harga jual dari barang tersebut. Kalau untung, berarti harga jualnya sama dengan harga beli ditambah untung. Sekarang kita tulis dalam bentuk persen. 100% harga beli ditambah untung tadi, kalau dalam bentuk persen berarti 20% kali harga beli kan untungnya, berarti 20% harga beli akan menghasilkan harga jual. Seperti yang ini tadi, harga jual, harga beli tambah untung. Sehingga kita dapatkan 100 tambah 20% berarti menjadi 120% harga beli sama dengan harga jual. Harga jualnya adalah 780.000. Sehingga kita dapatkan, kalau kita tulis dalam bentuk per 100, 120% itu kan 120 per 100 kali harga beli sama dengan 780.000, sehingga harga belinya sama dengan 780.000 dikali, ini dibalik. Harusnya kan dibagi 120 per 100. Dibagi berarti dikali, dibalik tapi 100 per 120. Oke, 78 dan 12 ini bisa kita coret masing-masing, kita bagi 60. Ya, kita bagi 60. Sehingga kita dapatkan 78, 0 dengan 0-nya habis. 78 bagi 6 dapat 13, sedangkan 12 bagi 6 dapat 2. Sudah, sekarang kamu lihat sisanya. Tinggal 13 tambah 0-nya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga menjadi 1.300.000, bawahnya sisa 2. Kalau kita bagi 2, hasilnya adalah 650.000. Jawabannya adalah C. Oke, itu nomor 11. Nomor 12. Kita baca, Murti menabung uang di bank sebesar 6 juta. Setelah 10 bulan, seluruh uangnya diambil sebesar 6.400.000. Berapa persentase suku bunganya per tahun? Kamu lihat di sini, pertama dia menabung 6 juta, kemudian setelah diambil menjadi 6.400.000. Ada penambahan berapa ribu di sini? Dari sini ke sini, ya ada penambahan 400.000. Kemudian waktunya 10 bulan. Kita lihat sama-sama, penambahan itu selanjutnya kita sebut bunga. Jadi bunga yang diperoleh adalah 6.400.000 dikurangi 6 juta, menjadi 600.000. 6 juta ini selanjutnya kita sebut sebagai modal. Sehingga rumus bunga kita dapatkan yang sudah kita pelajari, bahwa bunga sama dengan persen bunga dikali modal kali waktu. Modal ini tadi tabungan awal itu dikatakan modal, kemudian waktunya karena per tahun maka nanti akan kita perkan 12, 10 per 12. Untuk memudahkannya kita singkat saja supaya mudah diingat. Bunga kita singkat B. Kemudian modal kita singkat M, waktu kita singkat W, sehingga B sama dengan persen BMW, supaya mudah. Oke, bunganya tadi sudah ada. Bunganya 400.000. Sama dengan misalnya persennya ini kita sebut A, karena persen maka per 100 dikalikan modalnya adalah tabungan awal tadi sebesar 6 juta. Dikali dengan waktunya 10 per 12. Saya katakan kenapa per 12? Karena bunganya adalah bunga per tahun. Ini dikatakan bunga per tahun.
Oke, selanjutnya kita bisa coret-coret. Nah, mana yang kita coret? Ya betul, 100 ini 02 kita bisa hilangkan dengan 02 yang di sini. Hilang. Ini 02 hilang, 02 hilang. Kemudian mana lagi? 6 dengan 12. Kita bagi 6. Kita lihat 12 bagi 6 dapat 2. 6 bagi 6 dapat 1. Berikutnya bisa juga mana lagi? 10 dengan 2. 10 bagi 2. Berapa 10 bagi 2? Dapat 5. Ya, 10 bagi 2 dapat 5. 2 bagi 2 habis. Sehingga kita dapatkan 400.000 sama dengan, sisanya 5. Ini 5 tambah 0-nya masih sisa 4. 1, 2, 3, 4. Berarti 50.000, A-nya masih ada. 50.000 A. Dengan demikian, A-nya sama dengan 400.000 dibagi 50.000. Kita coret 04. Kita coret 04. Sehingga 40 dibagi 5 sama dengan 8. Sehingga kita katakan bahwa suku bunga setahun yang didapatkan adalah 8%. Jawabannya adalah A. Oke, nomor 13. P-nya 3x kuadrat kurang 6x kurang 5. Sedangkan Q-nya negatif x kuadrat tambah 3x kurang 2. Yang ditanyakan bentuk sederhana dari P tambah 2Q. Oke, kita lihat. P tambah 2Q, berarti P-nya tetap kita tulis semuanya, kemudian tambah 2, Q-nya adalah yang ini, kita gantikan. Kemudian ini kita kalikan ke dalam, ini depannya tetap P-nya, kemudian yang ini yang kita kalikan ke dalam. 2 kali min x kuadrat, min 2x kuadrat, kemudian 2 kali 3, 6x, kemudian 2 kali min 2, min 4. X kuadratnya kita operasikan dengan X kuadrat. 3X kuadrat dikurang 2X kuadrat. Berapa? Iya, betul. Nah, kita lihat sama-sama. Saya ulang, 3X kuadrat dikurang 2X kuadrat. Kita dapatkan 1X kuadrat. Kemudian negatif 6X dengan positif 6X ini habis. Karena misalnya utangmu 6, kau bayar 6, maka ini habis. Kemudian ini yang tidak ada variabelnya kita gabungkan. Negatif 5 dikurang 4. Kamu utang 5, utang lagi 4. Maka utangnya menjadi 9. Sehingga jawabannya adalah B. Nomor 14. P ini merupakan penyelesaian dari persamaan ini. Yang ditanya nilai 3P dikurang 10. Ini kita cari X-nya dulu. Berarti kita cari X-nya dengan mengalih ke dalam. 3 kali 2X menjadi 6X. Kemudian 3 kali 3, 9. Sama dengan 4X tambah 5. X-nya kita pindah ke kiri. Kemudian angkanya kita pindah ke kanan. Sehingga 6X dikurang 4X sama dengan 5. Karena ini berpindah ke sebelah sini, maka tandanya menjadi positif. Sehingga 6 kurang 4 jadi 2X. Kemudian 5 tambah 9, 14. Sehingga X-nya sama dengan 14 bagi 2 sama dengan 7. Kemudian X inilah yang selanjutnya akan menjadi nilai P. Karena penyelesaiannya adalah P. Sehingga P-nya akan kita ganti dengan 7. Sehingga nilai dari 3P kurang 10 sama dengan 3 kali 7 kurang 10. 3 kali 7 sama dengan 21. Kemudian kurangi 10 hasilnya adalah 11. Ini mudah saja. Berikutnya nomor 15. Maaf ketikanya kurang sedikit rapi. Di situ himpunan semestanya adalah 1 sampai dengan 10. Kita lihat S-nya harusnya turun di sini ya. 1 sampai dengan 10. Kemudian A-nya 1, 3, 5, 7. B-nya 1, 2, 3, 5, 8. Yang ditanyakan ini ada bahasa komplement. Jangan lupa ini harus dilihat baik-baik. Komplement. A gabung B. Pertama-tama kita cari A gabung B. Kalau A gabung B, ini huruf U, tanda U ini artinya gabungan. Kalau gabungan berarti semua ini kita gabung dengan dari AB ini kita gabung. Berarti 1, 2, 3, 5, 7, 8 ini. 1, 2, 3, 5, 7, 8.
Komplement, di sini yang ditanyakan adalah komplement. Komplement itu artinya di luar daripada angka ini. Yang ada di S tapi di luar yang ini. Berarti apa saja kita lihat ya. 1 kan sudah ada di sini, berarti tidak, bukan komplementnya. 2 ada, 3 ada, yang belum ada adalah 4, 5 ada di sini. Yang tidak ada lagi adalah 6, kemudian 7, 8 ada, 9 dan 10. Maka jawabannya adalah C. Berikutnya nomor 16, ini soal cerita. Dalam menyambut Hardiknas, SMP Tunas Bangsa mengadakan beberapa kompetisi. Terdapat 92 orang mengikuti matematika, 81 mengikuti IPA, dan 23 mengikuti matematika dan IPA. 35-nya tidak mengikuti keduanya atau mengikuti kegiatan lain. Yang ditanyakan adalah berapa orang peserta lombanya. Oke, ini soal tentang apa? Ya, betul, tentang diagram Venn. Kita gambar diagram Venn kita dulu. Yang di sini adalah matematika, yang di sini adalah IPA. Yang di tengah sini adalah yang mengikuti keduanya. Yaitu sebanyak berapa orang? 23. 23 kita letakkan di sini. 69 itu dari mana? Ayo. 58 dari mana? Coba kamu tebak. Dari mana 69 dan 58? Ya, betul sekali. 69 itu didapat dari yang suka matematika tadi 92. Di sini sudah ada 23. Berarti yang sebelah sini adalah 92 kurang 23. Kita dapatkan 69. Sehingga ini lihat lingkaran matematika ini adalah 92 orang. Yang didapat dari 69 tambah 23. Kemudian 58 ini didapat dari mana? Yang suka IPA atau yang ikut IPA kan 81 orang. Di sini sudah ada 23 di tengah sini. Berarti kurang berapa orang? Berarti 81 kurang 23. Kita dapatkan 58. Oke. Kemudian yang tidak suka berarti 35 orang ini kita letakkan di mana? Di luar. Kalau yang ditanyakan jumlah orangnya berarti tinggal tambahkan saja semuanya. 69 tambah 23 tambah 58 tambah 35. Kita dapatkan hasilnya 185. Atau jawabannya adalah C. Berikutnya nomor 17. Ini gampang sekali. Relasi apakah dari himpunan A ke B? Apakah kurang dari? Tidak cocok. Kalau kurang dari kan 2 kurang dari 4. 2 juga kurang dari 7. Tapi 2 kan tidak mengeluarkan panah ke 7. Setengah dari juga tidak cocok. Yang cocok adalah faktor dari. Kenapa faktor dari? Karena 2 ini adalah faktor dari 4. Artinya 2 ini pembagi dari 4. Karena 4 bisa dibagi 2. Kemudian 10 juga bisa dibagi 2 atau 2 faktor dari 10. Sedangkan 7 adalah faktor dari 7 saja. Tidak ada di sini yang bisa dibagi 7 angka di sini. Kemudian 3 adalah faktor dari 27 karena 27 bisa dibagi 3. Kemudian 9 juga faktor dari 27 karena 27 bisa dibagi 9. Sehingga jawabannya adalah faktor dari. Berikutnya nomor 18. Diketahui fungsi fx sama dengan 10 dikurang 3x. Yang ditanyakan adalah hasil dari f2 kurang a. Nah, kita lihat sama-sama. Fx-nya adalah apa? 10 dikurang 3x. Kalau f2 kurang a berarti x-nya ini akan kita ganti dengan apa yang di dalam sini. Ya, sehingga menjadi 10 dikurang 3. X-nya ini kita ganti dengan apa yang ada di dalam sini tadi. Berarti 2 dikurang 3. Kita kalikan ke dalam sehingga kita dapatkan 10. Min 3 kali 2 adalah min 6. Kemudian min kali min menjadi positif. 3 kali A sama dengan 3A. Kita kurangi 10 dikurang 6. Kita dapatkan 4. 3A-nya tetap. Atau bisa kita balik. Nah, kita balik 3A-nya di depan. 4-nya kita taruh di belakang. Sehingga hasilnya F2 kurang A sama dengan 3A tambah 4. Berikutnya, fungsi fx sama dengan AX tambah B memiliki nilai F-1
16 dan F2 sama dengan 2. Nilai FA adalah, kita lihat sama-sama fungsi ini kita sebut sebagai fungsi apa? Fungsi linier. Kita masukkan misalnya F1, F-1. Berarti X-nya ini kita ganti dengan min 1. Berarti apa? Ini kita ganti dengan min 1. Berarti A kali min 1. Berarti min A. Tambah B sama dengan 16. Kalau F2 berarti X-nya kita ganti dengan 2. Berarti A kali 2 berarti 2A. Tambah B sama dengan 1. Karena ada dua variabel, maka akan kita apakan? Eliminasi. Ya, akan kita eliminasi, kita kurangi supaya apa? B-nya hilang. Kita hilangkan B-nya dengan cara dieliminasi. Sehingga kita dapatkan min 1A dikurangi 2A. Min 1 kurang 2, kita dapatkan berapa? Min 3A. Kemudian 16 kurang 1 sama dengan 15, sehingga A-nya adalah 15 dibagi dengan min 3, berapa? 15 bagi min 3? Ya, betul, jawabannya adalah min 5. Setelah A-nya ketemu, kita cari B-nya. Kita ambil salah satu persamaan. Misalnya saya ambil persamaan yang kedua. 2A tambah B sama dengan 1. Ini persamaan yang kedua, ini saya ambil di sini. A-nya nanti saya ganti dengan min 5, sehingga saya dapatkan 2 dikali min 5 ditambah B sama dengan 1. 2 kali min 5 berapa? Ya betul, min 10 tambah B sama dengan 1. 10-nya kita pindahkan ke kanan sehingga 1. B-nya adalah 1 tambah 10. Ini negatif, pindah ke sini menjadi positif. 1 tambah 10 berapa? Ya betul, 11. B-nya 11. Sekarang kita tulis rumusnya yang tadi Fx sama dengan Ax tambah B. Kita sudah mendapatkan AB-nya sehingga rumusnya bisa kita tulis lengkap. Sehingga Fx-nya menjadi A-nya kita ganti dengan min 5 sehingga min 5x. B-nya kita ganti dengan 11 berarti tambah B. Sekarang yang ditanyakan adalah FA. Kalau FA berarti X-nya ini kita ganti dengan A. Berarti min 5A tambah 11. Sekarang A-nya berapa? A-nya min 5, berarti kita ganti F min 5, berarti sama dengan min 5 dari sini, dikali ini juga min 5, tambah 11. Min kali min positif, 5 kali 5 adalah 25, tambah 11, sama dengan berapa? 36. Jawabannya adalah D. Oke, sudah jelas. Kita lanjutkan nomor 20. Di sini ada tarif taksi online. Jika menempuh jarak 2 km, orang harus membayar 11.000. Tapi ribunya di sini tidak ditulis, hanya 11 karena di sini sudah dalam ribu rupiah. Jika kita menempuh jarak 5 km, tarif yang akan kita bayar adalah 20.000. Kemudian 7 km, 26.000 dan seterusnya. Kalau kamu mendapati soal tentang ini, tarif taksi, kemudian dengan jarak, ini adalah soal tentang fungsi linier. Sekarang jika Budi memiliki 77.000, berapa jarak yang ditempuhnya? Jadi di sini 77, jadi di sini dan titik-titik ini sampai di 77. Berapa jarak yang di sini? Sekali lagi, kalau kamu dapatkan tarif taksi dan jarak, ini merupakan soal fungsi linier. Seperti tadi, rumus fungsi linier adalah apa? Fx sama dengan Ax tambah B. Ini X-nya, jadi jarak ini X-nya, kemudian ini sebagai Fx-nya, tarifnya ini. Sehingga bisa kita ambil dua titik, dua tarif. Maaf, misalnya yang 5 dengan 2 boleh, atau 7 dengan 5 ya juga boleh. Pokoknya kita ambil 2. Misalnya kita akan mengganti F5. Berarti X-nya ini kita ganti 5. Berarti 5 kali A adalah 5A tambah B. Kemudian ininya akan menjadi Fx-nya. Berarti sama dengan 20. Kemudian F2. Kalau saya mengambil F2 berarti menjadi X-nya ganti dengan 2. 2 kali A, 2A tambah B sama dengan 11.
Sama seperti tadi, kalau ada AB berarti kita eliminasi lagi, kita kurang. 5A dikurang 2A berapa A? Betul, 3A, 20 kurang 11 sama dengan 9. Sehingga A-nya adalah 9 bagi 3 sama dengan 3. Setelah ketemu A, kita cari B-nya. Kita boleh menggunakan persamaan yang lebih mudah, yaitu saya pakai persamaan yang kedua. 2A tambah B sama dengan 11, A-nya kita ganti dengan 3, sehingga menjadi 2 kali 3 tambah B sama dengan 11. 2 kali 3 adalah 6, tambah B sama dengan 11, 6-nya kita pindah ke sini, berarti akan kurang. Berarti B-nya 11 dikurangi 6, 11 kurang 6 berapa? Betul, 5. Ya. Setelah ketemu, kita masukkan rumusnya tadi. Rumus yang di sini tadi akan kita ganti nilai A-nya dengan 3 dan nilai B-nya dengan 5. Sehingga kita dapatkan rumusnya. Apa rumusnya? Ya, Fx sama dengan 3x tambah 5. Fx-nya ini sudah diketahui yaitu 77. Sehingga kita ganti Fx-nya 77 sama dengan 3x tambah 5. 5-nya kita pindah ke kiri dari positif menjadi kurang. 77 kurang 5 sama dengan 3x. 77 kurang 5 adalah 72 sama dengan 3x. Berarti x-nya berapa? 77 bagi 3. Coba hitung. 77 bagi 3 berapa? Ya betul, jawabannya adalah 24. Maka jawabannya adalah B. Berikutnya, nomor 21. Persamaan garis ini selalu bermasalah. Coba kamu lihat gambar ini, persamaan garis. Kemudian ada garis K. Garis K ini melalui titik berapa? Melalui titik 0,4 dan min 6,0. Garis ini, kemudian ada garis lain yang sejajar dengan garis K ini. Garis lain itu melalui titik 3,1. Yang ditanyakan persamaan garis lain tadi apa? Nah, untuk menjawab ini kita harus mencari gradien garis K dulu. Apa itu gradien? Kalau ada gambar seperti ini. Ya betul, vertikal dibagi dengan horizontal. Kita lihat vertikalnya 4. Horizontalnya 6, karena dia miring ke kanan, K ini dikatakan miring ke kanan, maka gradiennya adalah positif. 4 dibagi 6, kita bagi 2, maka menjadi 2/3. Nah, di sini garis lain itu sejajar. Karena sejajar, maka gradiennya akan sama, yaitu M1 sama dengan M2. Kalau M1-nya 2/3, M2-nya juga pasti 2/3. Dan dia melalui titik 3,-1. Sehingga X1-nya 3, Y1-nya sama dengan min 1. Kamu ingat persamaan garis yang melalui satu titik. Rumusnya apa? Ya betul, rumusnya adalah Y kurang Y1 sama dengan M2. Karena yang ditanyakan adalah garis kedua, maka gradiennya adalah M2. X kurang X1. Kita masukkan angka-angkanya. Sehingga Y di sini kenapa plus? Padahal di sini min. Karena Y1-nya adalah negatif. Negatif kali negatif menjadi positif. Sehingga Y tambah 1 sama dengan M2-nya kita ganti dengan 2/3. X kemudian kurang 3. Karena X1-nya adalah 3. Setelah itu kita kalikan ke dalam. Sehingga kita dapatkan Y tambah 1 sama dengan 2/3 X dikurang, dari mana 6/3 ini? Ya betul, 2 kali 3 itu sama dengan 6, berarti 6/3. 6 bagi 3 berapa? 6 bagi 3 adalah 2, sehingga kita dapatkan Y sama dengan 2/3 X kurang 2. Sekali lagi 2 ini didapat dari 6 dibagi 3. Kemudian satunya kita pindah ke sini menjadi negatif. Sehingga negatif 2 dikurangi 1, hasilnya adalah Y sama dengan 2/3 X dikurang 3. Sekali lagi 3 ini berasal dari negatif 2 dikurang negatif 1. Oke, nomor 22. Ada sistem persamaan linier, ini pasti gampang, semua sudah bisa. Saya susun di sini. Kita akan menghilangkan X, maka KPK dari 3 dan 1 adalah 3, maka atas kita kalikan 1, bawah kita kalikan 3.
supaya ini sama. Sehingga nanti kita bisa hilangkan ini. Kita kali 1 berarti ini tetap karena dikali 1. Oh ya, sebelumnya tadi 11-nya ini saya pindah ke sini berarti menjadi positif 11. 3-nya saya pindah ke 11 ini berarti menjadi negatif 3. Kemudian yang bawah kita kalikan 3. X kali 3 menjadi 3X. 3 kali 3 9Y. 3 kali 3 min 9. Kita dapatkan ini. Karena ada X dan Y, maka sekali lagi kita eliminasi X-nya. Diapakan? Ya betul, dikurang. Kita kurangi. Karena ini 3X supaya hilang maka dikurang. Sekarang kamu lihat. Min 1Y dikurang 9Y. Min 1 dikurangi 9. Utangmu 1, kamu utang lagi 9. Betul, berarti utangnya menjadi 10Y. Ya, min ya di sini. Karena min 1 kurang 9 berarti min 10Y sama dengan 11 dikurang negatif 9. Ini negatif dengan negatif menjadi positif. Berarti menjadi 11 tambah 9 sama dengan 20. Betul? Y-nya berapa? 20 dibagi min 10 hasilnya adalah min 2. Y-nya min 2. Setelah itu cari X-nya. Pilih salah satu persamaan. Di sini saya memilih persamaan yang kedua ini yang lebih ringan. X tambah 3Y sama dengan min 3. Y-nya kita ganti dengan min 2. Sehingga kita dapatkan X tambah 3 kali min 2 sama dengan min 3. 3 kali min 2 berapa? Min 6, betul. Berarti X kurang 6 sama dengan min 3. Min 6-nya kita pindahkan ke sebelah sini. Maka tanda minnya akan menjadi tanda positif. Utangmu 3, kau bayar 6. Berarti hasilnya X-nya adalah 3. Setelah X-nya ketemu, Y-nya ketemu, yang ditanyakan adalah 2X tambah Y. Nah, gampang saja berarti 2X tambah Y kita ganti. X-nya dengan 3, Y-nya dengan min 2. Sehingga kita dapatkan 2 kali 3 tambah min 2. 2 kali 3 adalah 6, kurangi 2 sama dengan 4. Jawabannya adalah D. Berikutnya nomor 23. Ini sama dengan soal sistem persamaan linier. Harga 1 potong kemeja sama dengan harga 2 potong t-shirt. Amir membeli 2 kemeja dan 1 t-shirt yang sama, harganya 240.000. Yang ditanyakan harga 1 potong t-shirt. Jadi ini kita buat persamaan. Kamu lihat di sini, kemejanya kita misalkan sebagai X. Kemudian t-shirtnya kita misalkan sebagai Y. Jadi di sini harga 1 potong kemeja berarti 1X sama dengan ini kita misalkan sebagai Y berarti 2Y. Saya tulis 1X sama dengan 2Y. Karena kamu bisanya eliminasi maka saya pindahkan sudah ini ke sebelah kiri supaya kita pakai eliminasi saja. Sehingga kita dapatkan X, ini kita pindah ke sini menjadi kurang 2Y, karena sudah pindah berarti sebelahnya 0. Kemudian berikutnya, yang bawahnya, Amir membeli 2 kemeja, berarti 2X, kemudian 1 t-shirt, berarti 1Y, sama dengan 240.000. Sini ribunya saya tidak tulis, nanti terakhir baru kita tambahkan. Sekarang karena yang ditanyakan hanya harga t-shirt atau Y-nya, maka kita akan mengeliminasi X ini. Untuk supaya bisa hilang, berarti yang atas ini kita kali dengan 2, yang di bawah kita kali dengan 1. Untuk ini supaya sama. Sehingga kita dapatkan yang atas kita kali 2. 2 kali X 2X dikurangi 2 kali 2 berarti min 4Y sama dengan 0 kali 2 adalah 0. Yang di bawah tetap karena dikali 1. Setelah itu 2X dengan 2X supaya hilang diapakan? Ya betul, dikurang. Kita kurangi seperti biasanya. Sehingga kita dapatkan min 4Y dikurangi 1Y. Ayo. Min 4 dikurang 1. Utangmu 4, kamu utang lagi 1. Kamu menjadi berapa? Betul, utangmu menjadi 5. Sehingga 5Y, min negatif 5Y karena utang. Sama dengan ini 0 dikurang 240, maka jawabannya min 240. Y-nya adalah min 240 bagi min 5. Min dibagi min positif. 240 bagi 5, yuk berapa?
Ya, betul, jawabannya adalah 48. Tadi kan ribuannya kita tidak tulis, sehingga sekarang kita kembalikan 03-nya. Sehingga harga satu t-shirt adalah 48.000. Dua nomor lagi, bagaimana? Bisa dipahami? Oke, bagus. Kita lanjut ke nomor 24. Panjang busur lingkaran dengan sudut pusat 240 derajat dan diameter lingkaran 21 cm adalah. Ini kalau saya gambarkan, seperti ini gambarnya. Ini ada busur AB, ini belakang. Sudut pusatnya ini, yang ini adalah 240 derajat. Berapakah panjang AB? Kalau diameternya 21 cm. Karena kita busur ini berhubungan dengan apa? Keliling atau luas? Ya, betul. Karena yang ditanyakan busur, maka hubungannya dengan rumus keliling lingkaran. Kita tulis dulu, diameternya 21, ini kan bisa dibagi 7, maka pi yang kita pakai adalah berapa? 22/7. Betul? Kemudian rumus keliling lingkaran, kalau pakai diameter, ya betul, K sama dengan apa? Pi kali D, betul. Karena ini tidak sampai satu lingkaran penuh, maka panjang busur AB ini sama dengan sudutnya 240 derajat per satu putaran penuh, 360 dikalikan dengan rumus keliling lingkaran, yaitu Pi kali D. Kita coret-coret ini, kita bagi berapa? 0 dengan 0 kita coret, tinggal 24 dengan 36, masing-masing kita bagi 12. 24 dibagi 12 dapat 2, 36 bagi 12 dapat 3. Kemudian kita lanjutkan, berarti ini menjadi 2/3, pi-nya 22/7, kemudian diameternya adalah 21. Kita bisa coret-coret, 7 dengan 21. 7 bagi 7 berapa? 1, 21 bagi 7 dapat berapa? 3, betul. Kemudian 3, nah kita lihat 3 dengan 3 ini bisa kita habiskan, sehingga habis. Sehingga yang tersisa adalah, saya ulang, 7 dengan 21, 21 bagi 7 dapat 3, 3 dengan 3 ini habis. Sehingga yang tersisa adalah 2 kali 22, hasilnya adalah 44. Oke, nomor terakhir, nomor 25. Sebidang kebun berbentuk persegi panjang memiliki panjang 5 meter lebih panjang dari lebarnya. Kemudian kelilingnya 70 meter. Jika harga tanah adalah 200 per meter persegi, berapakah harga tanah tersebut? Kamu lihat, per meter persegi. Berarti ini merupakan satuan luas. Berarti kita harus cari luasnya dulu. Nah, sebelum cari luas, kita harus cari panjang dan juga lebarnya. Di sini dikatakan panjangnya 5 meter lebih dari lebarnya. Kita bisa tuliskan berarti panjang sama dengan lebar ditambah 5. Nah, masih ingat? Karena di sini ada keliling, maka kita gunakan rumus keliling. Apa rumus keliling? Ya, keliling sama dengan 2P tambah 2L. Ya, betul. 2P tambah 2L itu sama dengan keliling. Kita kasih masuk P-nya dengan L tambah 5. Berarti 2 dalam kurung P-nya adalah L tambah 5 tambah 2L sama dengan kelilingnya adalah 70. Kita kalikan ke dalam, 2 kali L adalah 2L, 2 kali 5 adalah 10. Sehingga kita dapatkan 2L tambah 10, tambah, ini bukan 21 ya, ini 2L sama dengan 70. Yang tidak ada L-nya pindah ke sini. Berarti yang ini 2L dengan 2L bisa kita tambahkan menjadi 4L sama dengan 70. Ini pindah ke sini berarti kurang 10. 70 kurang 10 adalah 60, sehingga 4L sama dengan 60. L-nya adalah 60 dibagi 4 sama dengan 15 meter. Itu lebarnya. Panjangnya tinggal kasih masuk sini. Panjang L tambah 5. Berarti kita dapatkan
L tambah 5 berarti L-nya adalah berapa? 15 tambah 5 sama dengan 20 meter. Setelah itu karena ini satuannya meter persegi, ini adalah satuan luas, maka kita cari luasnya. Luas persegi panjang apa? Panjang kali lebar. Berarti sama dengan 20 kali 15, kita dapatkan 300 meter persegi. Kemudian karena harganya 200 per meter persegi, maka harga tanah totalnya adalah luas tadi dikalikan dengan harganya. Jadi 300 dikali dengan 200.000, kita dapatkan berapa juta? Itu jawabannya adalah 60 juta. Bagaimana? Coba diikuti pelan-pelan, kemudian diulang. Diulang tanpa melihat video. Kalau misalnya masih bingung, lihat kembali videonya. Kemudian dicoba ulang sampai betul-betul mengerti. Oke, kemudian untuk bagian ketiga nanti kita lanjutkan, yaitu nomor yang terakhir. Nomor berapa itu? Nomor 26 sampai 40.